Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'adal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi dalam makom Majelis Zikir Ma'rifatullah Jakarta, dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah Indonesia. Insya Allah dalam tayangan YouTube Buya Pasaman Timur, Majelis Tolabul Ilmi, Majelis Tauhid, insya Allah akan selalu berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan yang mana tujuannya untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Boleh saja iman bisa lebur dengan cerita, tetapi dengan takwa itu butuh kenyataan hati nurani dalam bermujahadah. Bertajali adalah dasar tunggal yang wajib dijadikan berdasarkan niat masing-masing. Niat masing-masing dalam makna kalau tidak menuju Tuhan, kalau tidak rasa ketidaknyamanan bertuhan itu yang menjadikan kita belajar hanya untuk mengumpul-ngumpulkan ilmu saja, percayalah usiamu habis tanpa ibadah. Ingat, pada waktu dan kesempatan ini saya akan berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan yang mana insya Allah semudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah dimanapun berada, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Insya Allah di dalam pelajaran yang kita telah laksanakan beberapa tayangan yang telah lalu, dari 4 batin Allah pada diri kita sebagai asal usul dari semua terjadi dan jadi, ini saatnya kita masuk kepada yang keempat, yaitu sebuah batin Allah yang dinamakan dengan sifat, yaitu anfas.
Anfas adalah sebuah batin Allah yang mana memiliki kekuatan pembersihan yang sangat kuat. Ini menunjukkan Allah tidak bisa dicapai dengan satu titik hadas pun. Ditolak ukur kepada tingkat pensucian yang sangat diminta oleh sifat-sifat ketuhanan, tapi di batin anfas ini adalah tajalli kenyataan bagaimana caranya kita benar-benar melaksanakan pembuangan hadas tersebut. Mendirikan batin anfas adalah batin Allah yang akan menguasai sebuah yang hidup bernama diri batin. Tapi kalau diri batin tidak dilaksanakan ibadah anfasnya akan menjadi sebuah nilai hadas yang akan membuatmu jatuh ke alam hayal atau marifatur yang mana membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Tapi dalam kita melaksanakan dan mendirikan batin Allah yang keempat dinamakan anfas, dengan ini kita mendapatkan suatu kemudahan dan menyatakan bahwasanya diri sudah terbebas dari semua hadas. Mendapatkan diri sejatinya diri dalam diri dengan adanya batin anfas yang didirikan. Sifat batin pada diri, fa adalah sifat batin bagi Allah. Berpadunya dua batin ini, batin an dan batin fa ini menandakan berpadunya menjadi sebuah kodrat, yang mana kodrat itu bernama anfas, atau dikatakan dengan diri batin. Dari segala empat penjuru batin Allah yang merujuk ke dalam diri manusia, ini adalah marwah tertinggi dari semua amalan, yaitu amalan batinnya Allah pada diri kita. Mengamalkan batin Allah pada diri, yaitu batin sifat namanya. Ini menandakan kita sudah naik peringkat ke dalam kodrat sifat bagi Allah. Bukan kodrat alam lagi, bukan kodrat makhluk lagi, bukan kodrat hajat lagi, bukan kodrat hayat lagi, tetapi sudah menjadi kodrat batinnya Allah yang disebut dengan anfas. Untuk mendapatkan para jemaah sekalian, ibadahnya seperti apa pelaksanaan dan tajallinya seperti apa? Nah, ini harus benar-benar kita melaksanakan dengan tawaduk, ya. Pada benar-benar dilaksanakan dengan tawaduk dan bertikap yang benar. Untuk mendapatkan proses kekuatan batin anfas tadi, kita harus tahu dulu makna fungsi dari batin anfas. Batin anfas adalah sebuah batin Allah yang mengikat dan mempererat dalam satu ikatan antara tubuh dengan ruh. Mengikat kesatuan, bersatunya tubuh dengan ruh, ini yang dinamakan dengan batin anfas. Kodrat batin anfas ini adalah berasal dari zat batin yang ada di dalam markubah atau jantung. Inilah batin pada kubah. Batin pada kubah itu bernama Baitullah. Baitullah inilah yang dinamakan dengan anfas, diri yang akan berwujud dan berkuasa sebagai diri batin. Tapi dalam pelaksanaan tugas daripada batin anfas tadi adalah membersihkan segala hadas-hadas,
zat-zat hadas yang ada di dalam ruh. Ya, kalau batin-batin atau hadas-hadas yang ada di dalam ruh itu masih ada hadasnya, dari semua wujud ruh yang berdiri dan ruh yang didirikan, ruhaniyatakah, ruhanikah, ruhikah, ruhukah, semua yang bersifat ruh, ya, itu akan dibersihkan dengan kekuatan batin anfas. Supaya tujuannya apa? Supaya berdirilah diri anfas yang sebenarnya, penguasaan diri anfas atau diri an atau diri ayan sabita. Ini menandakan manusia sudah berkodratkan kodratnya Allah semata. Dengan berkuasanya diri kodrat anfas, tajalli anfas yang dilakukan, maka terhindarlah antara ruh dengan jasad memiliki hadas di mana membersihkan kodrat maujudullah pada diri. Nah, ini kalau dalam bahasa keseharian gladinya, ini adalah tim sapu bersih. Nah, ini adalah tim sapu bersih yang mana tidak terhalangnya kodrat wujud kepada sebuah maujud dan kodrat hayat dari hadas dibuang. Jadi kalau sudah menyatunya ruh dengan jasad dalam makom wujud nafas, dalam wujud nafas, dalam wujud nufus, maka dihimpun menjadi wujud anfas. Anfas adalah daya batin Allah yang ada di dalam markubah keluar, ya, keluar dan masuk ke dalam wujud keakuannya Allah, masuk ke dalam keakuannya Allah. Setelah dia masuk ke dalam keakuan wujudnya Allah, maka dia akan naik menguasai hayatnya maujud, yaitu ruh dan jasad, karena terlepas dari hadas. Jadi sebelum melaksanakan tajalli daripada pembersihan, maka kita wajib ingin memperjalankan awal. Bagaimana cara memperjalankan awal? Yaitu tahap pertama setelah kita laksanakan sholat hajat 2 rakaat. Seperti biasa, 1 rakaat untuk diri, 1 rakaat untuk yang dihajatkan, atau ibadah atau amalan yang mau dikerjakan. Pertama, sebelum kita melakukan, jangan menarik napas dulu, tapi langsung tiupkan dengan napas yang ada. Apa yang kita tiupkan jangan diambil dulu baru ditiupkan, tapi langsung aja ditiupkan sebelum kita mulai dengan napas yang apa adanya. Yang kita tiupkan pada hakikatnya adalah hadas yang ada pada ruh diri kita. Ya, ingat ruh diri, atau boleh dikatakan dengan idofi, jasad yang bertergantungan kepada ruh, maka awalnya ruh itulah yang akan ditiupkan sesuai dengan namanya ruh. Dengan kita membuang sehabis-habis nafas, baru kita menarik. Tapi yang kita tarik apa? Adalah batin nufus dengan
Setelah sampai pada titik kening ma'ani atau makom, baru dikeluarkan dengan hu. Hu inilah yang akan berwujud menjadi diri an yang sudah bebas dari hadas. Tiupkan, angkat tahan sejenak, lihat, tahan sejenak, lihat kodrat diri batin atau wujud batin yang belum menjadi diri yang ada di kening kita ini, ditiupkan dengan aku, hu. Sampai berdiri diri batin an adalah di dalam diri yang zahir. Setelah diri batin itu dengan pengakuan aku tadi, maka kita sudah mendapatkan an. Dan begitu kita membuka pandangan mata zahir bashar, maka kita akan melihat itulah am. Itu dinamakan anpas dan ampas. Jadi yang terlihat ini adalah ampas. Makanya dengan kita sudah mengkaji Al-Fatihah diri na'an amta alaihim, maka di kajian 4 batin Allah ini adalah kajian yang keempat dalam penyempurnaan diri. Inilah mencari diri dalam diri, akhirnya bertemu sesuatu yang berdiri. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, itulah yang dikatakan anfas, sebuah batin Allah. Ya, setelah kita tiupkan, maka kita akan mendirikan keakuan Allah. Hadir aku, hadirlah batinnya Allah. Ya, ingat, setelah dirinya naik dengan kita tarik, setelah membuang hadas ruh tadi, maka dirikan batin yang dikatakan anfas dengan begitu sampai pada kening dan terasa sedikit pegel atau ngilu atau apa, berasa sedikit, tahan. Dirasakan atau tidak tahan, dia laksana sebuah bola batin yang ada di kening. Barulah ditiupkan dengan hu, naik ditiupkan dengan hu lebur, maujud menjadi aku, dapatlah diri an yang sesungguhnya telah bersih dari hadas. Setelah kita yakin dan melihat atau merasakan dengan mata batin kita diri an sudah mewujud dalam diri jasad, seperti apa bentuk diri an itu, bukalah matamu dan lihatlah am. Itulah batin yang terlihat. Jadi tinggal lagi laksanakan pembersihan diri itu dengan sering-sering beribadah, dinamakan ibadah anfas. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, banyak sungguh pemahaman-pemahaman tentang 4 batin Allah dalam diri. Tapi ingat, memang tidak ada dosa mencari ridhonya Allah, tapi kalau batin itu kenyataan. Jangan salah makom, jangan salah pandang, dan jangan salah tajalli. Ini akan mengakibatkan sesuatu kerusakan rohani, yang mana kerusakan itu adalah kehancuran derajat. Kehancuran derajat inilah yang akan menjadikan kehinaan. Makanya kemuliaan yang tertinggi dari 12 kodrat asal usul penciptaan diri kita, 4 batin, 4 zat dan 4 nur menjadi makom sebagai baitullah, menjadi sebuah rahim makumullah. Tidak gampang untuk mendapatkan jalan seperti ini,
kalau tidak alasan hatimu butuh Tuhan. Tapi kalau kamu sudah merasa lebih di jalan Tuhan, itu adalah kelebihan yang siap menghancurkan dirimu. Tidak ada yang bisa mewujud di dalam perwujudan Allah kecuali kita bersaksi Allah mewujud dalam diri kita. Insya Allah jamaah sekalian, mudah-mudahan para hadirin dan hadirat dimanapun berada bisa mengamalkan dengan baik, dengan niat hati yang tulus. Rasakan hatimu dengan sebenarnya. Jangan mengamalkan untuk mencari ilmu, tapi amalkanlah untuk mencari Tuhan. Karena syarat hakikat, syarat tarikat dan syarat ma'rifat dan syarat wujud syariat itu harus bisa dipahami dan tafrid serta tajrid. Benar-benar melakukan dengan rasa dan mengalami dan buktikan dengan tauhid, yaitu berhubungan nyata, data telah berhubungan. Insyaallah mudah-mudahan dengan adanya peningkatan kepada pelajaran terhadap anfas ini memudahkan dan lebih mengindahkan. Makanya derajat nur ilahiyah, indahnya pandangan dan dipandang karena adanya nur anfas, batin anfas yang menjadi batin maujud ampas. Ampas itu kodrat dari wajah, ya. Ampas adalah batin Allah. Yang dikatakan batin Allah pada ampas adalah wajah kita. Wajah itu wajihiyah. Wajah itu adalah batinnya Allah. Jadi itulah yang tidak menyerupai dengan sesuatu pun. Insya Allah cukup hanya dengan ampas. Tetapi ampas adalah pegangan, yaitu kodrat diri batin. Dan itu harus nyata, berlaksanakan pembersihannya, pensuciannya dengan mendirikan diri batin. Memang selama ini kita tahu tapi belum bisa melaksanakan, karena baru kali ini anfas akan menjadi tajali menghadirkan diri insya Allah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dimanfaatkan menjadi manusia yang bermanfaat. Barakallahu ya karim ya rahman. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.